Salah satu pertanyaan yang saya ingat dari chat di sini adalah, saya mau bertobat, datang ke pastor untuk terima Tuhan. Saya mau ingatkan kepada saudara, Tuhan sudah terbuka, memberikan kesempatan siapa saja datanglah kepada Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalaupun tidak perlu harus datang ke pendeta atau ke pastor, datang langsung kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tuluslah datang kepada Tuhan. Masuklah ke kamarmu dan berlututlah di hadapannya, mintalah belas kasihannya dan mohonlah kepadanya. Siapapun saudara, masa lalu saudara, Tuhan terima karena Tuhan sudah beranugerah padamu. Kalau saya dan saudara bisa datang kepadanya, itu anugerah. Karena ada banyak orang sudah mendengar firman Tuhan, ada banyak orang sudah tahu Alkitab, ada banyak orang yang sudah mendengar firman, ada banyak orang yang tahu Alkitab, bahkan memperdebatkannya, bahkan membanding-bandingkannya. Kalau tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada artinya pengetahuan itu. Kalaupun saudara sudah bertitel tinggi, sudah punya jabatan yang baik, sudah punya harta yang cukup, kalau tidak datang kepada Tuhan Yesus, maka semuanya itu sia-sia dan fana. Di dalam Mazmur, Musa mengungkapkan, umur manusia 70 tahun, kalaupun ada tambahan, itu menjadi melelahkan. Dan kalau ada usia kita masih muda, isilah hati dan perbuatan kita di sisa umur kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kerja keras, kerja baik, kerja berkualitas, menjadi berkat bagi sesama. Itulah ibadah. Memperhatikan orang lain, memberikan contoh dan teladan, walaupun mungkin diejek, mungkin dihina, mungkin dilecehkan, mungkin direndahkan, mungkin disepelekan. Tetapi kalau kita kerjakan bagian kita dengan setia, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Bagaimana pandangan Bapak tentang Katolik Roma yang menghubungkan pembenaran dan pengudusan? Ya, di dalam pembelajaran, pembenaran, dan pengudusan memang menjadi satu kesatuan. Tetapi di dalam kehidupan kita, itu proses. Pembenaran sekali, pengudusan terus-menerus. Pembenaran itu datangnya dari Tuhan, pengudusan dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi sepenuhnya anugerah. Kalau kita mengalami pembenaran, maka kita harus bergantung, bersandar, menjalankan kekudusan. Kuduslah kamu, sebab Allahmu kudus. Lalu, bagaimana saya bisa hidup kudus? Saya diterima dulu oleh Tuhan sebagai anaknya. Bagaimana saya bisa diterima Tuhan sebagai anaknya? Saya mendapatkan pengampunan terlebih dahulu. Bagaimana saya mendapatkan pengampunan? Saya beriman kepada Kristus yang telah menebus dosaku. Saya mengakui kesalahanku di hadapan Tuhan. Pengakuan atau konversi itu perlu. Lalu bagaimana kok bisa dengan iman saya percaya dan mengakui dosa-dosa saya? Bagaimana itu bisa terjadi pada diri saya yang berdosa dan yang sudah mati rohani? Karena saya dihidupkan kembali oleh Roh Tuhan. Diberikan kelahiran baru. Kok saya saja yang mendapatkan kelahiran baru? Mengapa yang sana tidak, yang itu tidak? Mengapa hanya segelintir orang saja yang bisa merasakan dan mengalami kelahiran baru? Karena ada panggilan Tuhan, ada pekerjaan Tuhan dinyatakan. Jadi saudara, di sini perlu dan penting adanya suatu kenyataan bahwa Tuhan telah menetapkan, memanggil kita, melahirbarukan kita, dan kita percaya akan karya Kristus, lalu kemudian kita mengalami hidup yang sudah dibenarkan. Kalau begitu, saya dikuduskan, kita bisa mengatakan saya dikuduskan karena saya dibenarkan, tetapi kita bisa mengatakan saya dibenarkan karena saya dibenarkan. Tidak demikian. Jadi, kalau saya dikuduskan, ya sebenarnya semua pekerjaan Roh Allah, semua pekerjaan Trinitas. Jadi kalau saya mengalami hidup makin hari makin kudus karena saya sudah diterima Tuhan, sudah diampuni. Kebenaran itu kan mencakup dua hal, seperti dalam pertemuan sebelumnya saya jelaskan, pengampunan dan diadopsi menjadi anak Allah. Jadi kalau kita belum diadopsi menjadi anak Allah dan belum mengalami pengampunan, artinya belum lahir baru, impossible saya bisa hidup kudus. Dan kalau saya bisa hidup kudus, itu bukan sekali, bukan hanya pada hari di mana saya mengaku dosa saya, itu pertobatan. Itu namanya saya mengalami pertobatan pertama kali. Tetapi dalam berikutnya, saya mengalami pertobatan yang terus-menerus. Itu progressive sanctification. Nah, apakah saya disebut orang kudus karena saya dibenarkan? Iya, status secara status yang disebut dengan original status saya, karena di dalam Kristus saya disebut orang benar, orang kudus. Tetapi secara aktual dalam hidup saya orang benar dalam kehidupan saya akan terus berjuang untuk hidup kudus. Jadi progressive sanctification itu mesti di dalam kebenaran Kristus. Jadi bukan berdasarkan saya berbuat benar, berbuat baik, saya kudus, lalu Tuhan membenarkan saya. Jadi di sini tidak bisa
saya mau katakan tidak bisa saya hidup kudus karena itu saya dibenarkan. Jadi ada kebalikan jadinya. Tapi karena saya di dalam Kristus dibenarkan, ada pengampunan dan pengadopsian saya, maka dengan kekuatan dan keberadaan saya di dalam Kristus, disatukan oleh Roh Kudus dengan Kristus, di dalam kesatuan, unity in Christ, kesatuan dengan Kristus, maka saya mengalami suatu perjalanan hidup untuk makin kudus. Kudus itu berarti kan dikhususkan untuk Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Jadi progressive sanctification. Jadi ada aspek sinergis atau dua pihak di dalam pengudusan. Ya, status itu monergis. Actual life kita itu sinergis. Tetapi kita itu sebagai orang kudus karena di dalam Kristus yang membenarkan adalah Allah. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani itu? Ya, karena kita dipimpin, disertai, dikuasai oleh Roh Kudus untuk menjadi orang yang hidupnya kudus. Jadi bagaimana waktu dikatakan sinergis pada dasarnya Allah yang mengerjakan? Ya, karena ada ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini yang perlu. Karena kalau berhenti di ayat 13 atau berhenti di ayat 13 tidak membaca ayat 12 dan tidak membaca ayat 14 jadi problem. Karena itu tidak boleh berhenti di dalam ayat 13 karena itu jadi problem yang besar sekali. Karena bagaimana bisa ayat 13 kalau tidak ayat 12 ada? Saya akan bacakan lebih lengkap. Hai saudara-saudara, yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dahulu pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hai saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat. Kok bisa taat? Bagaimana saya bisa taat? Kalau tidak percaya. Kepada siapa saya taat? Kepada Allah. Kok bisa taat kepada Allah? Karena ada Roh Tuhan yang membuat saya bisa taat. Lalu bagaimana kok bisa taat? Kan ada status. Dan ini membuat kita sadar, oh iya, saya punya status. Contoh sederhananya. Saya adalah warga negara Indonesia. Bagaimana saya berkontribusi untuk negeri ini? Untuk menunjukkan saya berkontribusi untuk negeri ini, dan saya warga negara Indonesia. Apakah orang luar bisa berkontribusi untuk negerinya? Negeri Indonesia bisa. Tapi belong to, itu kepemilikan saya yang harusnya sudah sewajarnya berkontribusi untuk negeri ini. Bukan hanya mengkritik pemerintahan, bukan hanya menuntut pemerintah, bukan hanya mengatur ini dan itu, tetapi saya berkontribusi apa? Mengapa? Karena saya sudah statusnya warga negara Indonesia. Saya tidak berkontribusi atau tidak memiliki faedah sebagai warga negara Indonesia kalau berkontribusi untuk negara lain. Tapi saya berkontribusi karena saya warga negara Indonesia. Jadi ketika saya mengerjakan ini dan itu di negeri ini, karena saya warga negara Indonesia, maka kontribusi saya itu merupakan suatu yang wajar. Nah, itu ilustrasi sederhananya. Jadi, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatan. Di sini seolah-olah keselamatan itu kita akan raih. Tidak. Kita sudah raih. Maka ada 3 tahapan dalam keselamatan itu. Pertama, kita menikmati keselamatan. Ansih pada dirinya kita beroleh keselamatan. Yang kedua, keselamatan ini yang kita sudah terima, kita kerjakan sejak kita dilahirkan kembali, kita konversi, kita dibenarkan. Kita mengalami dan mengerjakan keselamatan. Itu yang bagian kedua. Yang ketiga, kita akan menerima keselamatan sempurna pada waktu kedatangan Tuhan. Jadi ada 3 tahap penting untuk kita menghadirkan keselamatan. Kerjakan itu sekarang, berarti ini bagian yang kedua, bukan lagi yang pertama. Nah, kalau bagian kedua ini, Paulus mengingatkan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang percaya di Galatia. Kerjakan di Filipi, kerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatan. Maka di ayat 13, karena, mengapa? Karena kan kadang khawatir, kadang bingung, kok bisa kerjakannya gimana ya, mengerjakan keselamatannya? Bisa nggak ya saya bisa mengerjakannya? Mungkin nggak saya mengerjakannya? Mungkin. Mampu nggak saya? Dimampukan. Bukan soal saya itu mahir, tapi saya tidak mau. Tidak ada satu bagian yang itu saling dipengaruhi dan mempengaruhi. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ini siapa di dalam kamu? Ini orang pilihan, orang percaya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut. Lakukanlah. Jadi di sini adalah bicara soal tindakan. Setelah kita mengalami keselamatan, kita mengerjakan keselamatan, kita akan menikmati keselamatan. Jadi bagi saya dan saudara yang sedang berada di dalam progressive sanctification, berarti sedang mengerjakan keselamatan. Kira-kira demikian, jadi tidak boleh dipisahkan, tapi mesti dibedakan. Mesti dibedakan. Nah, kalau kita bicara tentang keselamatan, maka pembenaran itu menjadi hal penting, dan pengudusan menjadi tahap berikutnya. Tapi apakah pembenaran itu berarti kita tidak mengalami suatu pengudusan sebelumnya? Sudah, yaitu pengampunan dosa. Kan pengampunan dosa berarti saya dan saudara diterima oleh Tuhan. Saya dan saudara dihapuskan kesalahannya. Kapan itu? Ketika Tuhan mati di atas kayu salib bagi kita. Itu sudah. Tapi bagi kita, sudah dan
sedang berjalan. Itu istilah yang dipakai adalah already and not yet. Already saya terima tuh keselamatan, not yet in progress pengudusannya. Jadi hal ini yang penting, apakah sarana yang Allah gunakan untuk menguduskan kita? Oh, menarik, yang menjadi sarana pengudusan. Sarana pengudusan ada berbagai pengajaran di dalam Alkitab. Paling tidak, pertama, firman Tuhan. Kita baca, kita ingat, kita alami, kita lakukan. Jadi firman Tuhan yang tertulis, kita baca tiap hari, itu memberikan kepada kita suatu pengisian pikiran. Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu ketahui, itu akan mengisi pikiran, hati, dan itu menjadi presaposisi untuk menjadikan semua dasar untuk melakukan ini dan itu. Jadi firman Tuhan itu penting. Itu sarana kebenaran yang perlu kita nikmati. Dan tentu kalau bicara firman Tuhan, ada firman Tuhan yang berotoritas, lalu ada tafsiran terhadap firman Tuhan, dan ada khotbah-khotbah yang memberi pengajaran, dan ada buku-buku yang memberikan referensi, dan ada tulisan-tulisan yang memberikan sebuah kekuatan perbagian demi pembagian. Jadi ada firman, ada tafsiran, ada buku, ada referensi artikel, ada khotbah, dan sebagainya. Ini menjadi satu sebagai bagian dari proses katekisasi personal dan komunitas untuk hidup kita untuk mengalami pengudusan. Kedua, ibadah. Jadi dalam ibadah ini penting dalam proses pengudusan. Karena ibadah itu bukan hanya bicara doa, memuji Tuhan, tetapi juga ibadah itu berarti menaklukkan diri, obey to our Lord. Jadi saya mau tunduk kepada Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan. Jadi penting untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang kedua. Jadi beribadah itu secara komunal lebih menarik lagi. Karena seluruh orang percaya beribadah, kita memuji Tuhan bersama, kita berdoa bersama, kita mendengar firman Tuhan, bersekutu bersama. Itu bagian yang kedua di dalam sarana pengudusan. Yang ketiga adalah melalui sakramen. Khususnya di dalam kita yang sudah percaya, kita melakukan sakramen. Sarana anugerah melalui sakramen, khususnya sakramen perjamuan kudus. Dengan sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan kembali, kita dibawa kembali ke dalam konteks apa yang dikerjakan Kristus, ke dalam konteks apa yang sedang dikerjakan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa, dalam konteks apa yang akan kita nikmati di langit dan yang baru. Itu sakramen perjamuan kudus menjadi ingatan dan sekaligus dorongan untuk kita union with Christ. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesaksian. Ketika kita memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan, kesaksian sebagai orang Kristen di tengah pluralitas agama, di tengah pluralitas kepercayaan, di tengah-tengah kaum orang-orang percaya, kita menjalankan kesaksian. Nah, ketika kita mengerjakan itu, maka ada proses pengudusan di dalam diri kita. Itu yang keempat, pelaksanaan kesaksian. Yang kelima, pengudusan itu juga berkaitan dengan kehidupan yang komit dan setia sampai akhir. Jadi sarananya adalah waktu dan konteks hidup kita. Waktu dan konteks hidup kita membuat dan memperlengkapi proses pengudusan kita. Ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di tempat pekerjaan, ketika kita berada di dalam situasi dan kondisi yang ada, kita dalam konteks yang beragam, kita mengalami proses pergumulan, perjuangan hidup, dan itu memberikan kepada kita suatu kesempatan untuk hidup kudus. Ini adalah pengudusan yang perlu. Dan 5 hal ini yang saya sudah sebutkan menjadi sarana kita hidup kudus. Bagaimana Petrus, Paulus, Yohanes, dan Yakobus, dan saudara-saudara, murid-murid Tuhan, semuanya di dalam konteks dan di dalam pergumulan waktu mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan ini adalah progresif sarana untuk pengudusan. Jadi ketika saya dan saudara di dalam keadaan seperti itu, kita bersyukur kita menghadapinya dengan kekuatan dari Roh Tuhan. Kira-kira itu 5 sarana hal penting yang berkaitan dengan pengudusan. Tapi jangan lupa, kelima-limanya tidak dilakukan bertahap-tahap. Oh, ini dulu, baru ini. Tidak. Ini harusnya menjadi satu kesatuan. Di dalam kekristenan tidak ada dualisme. Tidak ada yang ini dan itu dulu. Tapi utuh, unity and diversity. Jadi proses pengudusan, progressive sanctification itu unity and diversity. Jadi satu kesatuan di dalam 5 bagian tadi secara bersamaan. Jadi bukan seperti tangga, tahap tangga pertama, tahap tangga kedua, dan tahap tangga ketiga. Tahapan-tahapan 5 itu
Itu ada di dalam ontologis kita, benak kita, dalam pemikiran kita. Tapi dalam realitas hidup kita, kelimanya mesti menyatu. Ketika saya memberitakan Injil, saya juga menjadi orang yang baca firman, saya juga melakukan pekerjaan ini dan itu. Apakah semua sarana itu untuk menguduskan kita bukan dalam keterpisahan kronologis? Ya, nggak boleh kronologis. Kalau kronologis itu namanya tidak unity and diversity. Ini bagian kedua yang saya juga perlu tekankan. Unity and diversity. Seperti yang sudah saya jelaskan, monergisme dan sinergisme tidak boleh itu terpisah. Tidak boleh terpisah. Mesti unity and diversity. Beda. Kalau dipisah, sinergi saja, monergi saja, atau sinergi saja tidak bisa. Sama, pengudusan juga tidak boleh. Pengudusan itu dengan 5 sarana tadi tidak boleh, ini dulu, baru itu, tidak. Jadi saya makin tekun baca firman, makin bersaksi, makin bersekutu, sehingga tidak lupa tiap minggu ibadah, tidak lupa tiap hari baca firman, tidak lupa tiap hari menjadi saksi Kristus, tidak lupa baca macam-macam buku yang baik, tidak lupa kerja keras dalam konteks waktu kita, seperti hamba-hamba Tuhan. Jadi ini menjadi menarik kalau kita mempelajari dan menjalani hidup yang konkret. Jadi bukan hanya di ide saja. Realitas. Hidup ini konkret. Hidup ini realitas di dalam ketegangan antara Tuhan yang menyatakan dan kita yang setia kepada Tuhan.